Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan koreksi faktor daya. Untuk perkenalan diri, perkenalkan saya Zaki Hayarahmanta, 23/11/09/2006, kelas 1C D4 Tril, Politeknik Negeri Padang. Untuk materi pertama yaitu penambahan kapasitor perbaikan pada lampu fluoresen. Baik, contoh soalnya adalah hitunglah besarnya kapasitor yang harus ditambahkan ke sebuah lampu fluoresen 20 watt 220 VAC 50 Hz dengan faktor daya 0,4 sehingga faktor dayanya terkoreksi menjadi 0,93. Penyelesaiannya itu V sama dengan 220 VAC cos pi 2 sama dengan 0,93. Diketahui P sama dengan 20 watt cos pi 1 sama dengan 0,4. Nah, jawab teman-teman bisa melihatnya. Kemudian pada hasil akhir kita mendapatkan 2,62 mikrofarad atau 220 VAC. Maksudnya 2,62 mikrofarad per 250 VAC. Kita lanjut, nilai nominal kabel dan pemutus daya pada kapasitor. Ketentuan, nilai nominal kabel KHA harus 1,5 kali arus kapasitor. Arus kapasitor ditentukan oleh IC QC per U untuk fase tunggal dan IC sama dengan QC per U akar 3 untuk 3 fase. Lanjut, nilai nominal minimum pemutus daya 1,5 kali arus kapasitor. Yang ketiga, arus thermal relay harus disetel pada 1,3 kali IC. 4. Setelah mengetahui nilai arus nominal penghantar, maka langkah selanjutnya adalah memilih luas penampang penghantar. Kita lanjut, nilai nominal daya kabel dan pemutus daya pada kapasitor. Contoh, tentukan KHA penghantar bila diketahui QC sama dengan 124 kVAR dan U sama dengan 400 volt. Jawab 124 kVAR kita konveksikan menjadi 124.000. IC sama dengan 179 ampere. KHA sama dengan 1,5 dikali IC sama dengan 1,5 dikali 179 sama dengan 268,5 ampere, sehingga didapat 95 mm persegi di udara terbuka. Metode penggunaan kapasitor pada jaringan TR. Perlengkapan koreksi faktor daya hanya memperbaiki faktor daya sambungan beban kapasitor hingga titik suplai pemasukan. 3 tipe utama kapasitor. 1. Automatisasi banyak tingkat. Dengan pengaturan ini, kapasitor disambungkan ke kontaktor yang dikendalikan oleh relay reaktif. Cara pengaturan seperti ini sering digunakan. Tingkat otomatisasi biasanya di step antara 25 sampai 50 kVAR dan relay reaktif otomatis mengendalikan faktor daya ke level yang diinginkan sampai tertinggal 98. Perbaikan motor. Dalam forum ini, perbaikan langsung diaplikasikan ke motor atau ke sumber lain dengan faktor daya yang rendah, yaitu dengan cara kapasitor disambungkan ke terminal suplai perlengkapan. Selanjutnya yaitu single unswitched. Cara ini digunakan dari beban kecil sampai dengan mendekati 60 kW dan tidak praktis menggunakan motor individu sebagai kapasitor perbaikan karena variasi sifat beban. Umumnya tidak praktis memasang kapasitor lebih besar dari 25 kVAR. Kita lanjut.
memasang kapasitor kompesi menyeluruh. Yang pertama, prinsipnya, kapasitor dipasang pada panel utama TR dan menjamin kompensasi instalasi keseluruhan. Kedua, catatan, arus reaktif masih tetap ada pada instalasi antar level 1 dan gawai beban. Rugi-rugi jaringan sebagai akibat efek Joule tidak berkurang 12 RT kW. Kemudian yang ketiga, manfaat, menghilangkan denda akibat konsumsi daya reaktif yang berlebihan, mengubah daya nyata kilowatt yang dibutuhkan instalasi ke daya kVA, mengurangi beban transformer TR, tersedia daya kilowatt. Nilai nominal pemutus daya dikurangi. Lanjut, memasang kapasitor kompensasi kawasan. Prinsip, kapasitor dipasang pada kawasan panel distribusi yang terdiri dari beberapa kelompok beban per workshop dengan daya reaktifnya. Yang kedua, catatan, arus reaktif masih ada pada instalasi antara level 2 dan gawai beban. Rugi-rugi jaringan sebagai akibat efek Joule tidak berkurang. Manfaatnya, menghilangkan denda akibat konsumsi daya reaktif yang berlebihan, mengoptimalkan bagian instalasi IE arus reaktif tidak lagi muncul antara level 1 dan 2, mengurangi beban transformer TR, tersedia daya kilowatt. Nilai pemutus tenaga yang dibutuhkan pada sisi kapasitor berkurang. Memasang kapasitor kompensasi individu. Prinsipnya yaitu kapasitor langsung dipasang pada setiap beban induktif kebanyakan motor. Kompensasi individu dilakukan bila daya motor tinggi dibandingkan daya instalasi penampang kabel lebih kecil. Rugi-rugi jaringan sebagai akibat efek Joule berkurang. Catatannya, daya kapasitor kira-kira 25% daya motor sebagai pelengkap di dalam papan hubungan utama bila dibutuhkan. Arus reaktif tidak ada lagi pada instalasi. Manfaatnya, menghilangkan denda akibat konsumsi daya reaktif yang berlebihan, mengurangi beban transformer TR, tersedia daya kilowatt, dan dimungkinkannya menggunakan secara luas. Metode pengaman kapasitor terhadap beban lebih. Apabila kapasitor daya ditambahkan ke sebuah jaringan yang memiliki harmonik, maka level harmonik harus dianalisa terlebih dahulu agar dapat diambil tindakan yang tepat. Ada 3 situasi yang diberikan. Bermacam-macam efek harmonik di sistem yang berbeda-beda menyebabkan kesulitan memprediksi apabila situasi berbahaya akan terjadi. Evaluasi teknis harus dilakukan untuk memperkirakan risiko yang bakal terjadi dan memilih teknik yang terbaik dan pilihan ekonomis. Bisa dilihat yang 4 ini. Kita akan lanjut aja. Nah, misalnya 1000 kVA transformer 4,75 impedansi, maka kita mencarinya seperti ini kali 100 ya, sesuai dengan kapasitornya, sehingga kita mendapatkan 21.025 kilo VA, itu daya hubung singkat. Pengaruh harmonisasi pada kapasitor. Kapasitor pengkoreksi faktor daya mendapatkan daya reaktif cukup besar per unit volume dengan rugi-rugi cukup kecil dan beroperasi pada level tegangan cukup tinggi. Alasan ini walaupun IEC 831 menyatakan bahwa kapasitor harus mampu menahan tegangan lebih, operasi yang diperlama pada tegangan lebih harus dihindari untuk mencegah kerusakan di elektrika. Kapasitor pada frekuensi tinggi memiliki sifat resistansi cukup kecil terhadap arus, seperti harmonisa. Dengan demikian, frekuensi sangat tinggi mungkin kurang menyebabkan kerusakan cukup berarti pada kapasitor saat
pembebanan VAR, efek panas 12R, yang tersambung dengan kuatnya tegangan lebih sehingga menyebabkan banyak kerusakan pada dielektrika kapasitor dan ujung sambungan. Resonansi. Bahaya utama selainnya sehubungan dengan harmonisan kapasitor adalah kemungkinan efek resonansi. Ditetapkan sebagai penguatan getaran atau osilasi, resonansi mengacu ke penguatan harmonisa apabila diaplikasikan ke sistem listrik. Kira-kira beginilah gambarnya dalam keadaan normal ini. Dan bila kapasitor ditambahkan ke sistem, maka akan menimbulkan lintasan impedansi rendah pada harmo. Nah, seperti ini. Sudah, kita lanjut. Ada 3 cara termudah untuk menentukan daya reaktif, TQC. Metode sederhana. Metode ini digunakan agar dengan cepat bisa menentukan QC angka yang harus diingat. 0,4 untuk setiap kW beban, yaitu diambil dari perkiraan rata-rata faktor daya suatu instalasi 0,65. Faktor daya yang diinginkan 0,95, maka dari tabel cos P dia dapat angka 0,84. Contoh, untuk menghindari denda PLN suatu instalasi dengan beban 100 kW memerlukan daya reaktif sebesar 0,4 dikali 100 kW sama dengan 84 kVAR. Lanjut, metode kwitansi PLN. Metode ini memerlukan data dari kwitansi PLN selama satu periode, misalnya 1 tahun. Kemudian data perhitungan diambil dari pembayaran denda kVAR yang tertinggi. Data lain yang diperlukan adalah jumlah waktu pemakaian. Contoh, suatu pabrik yang beroperasi selama 8 jam per hari membayar denda pemakaian kVAR tertinggi pada tahun yang lalu untuk 63.504 kVAR. Maka diperlukan kapasitor bank dengan daya QC sama dengan, kita masuk ke dalam rumus, QC sama dengan kVAR tertinggi per waktu pemakaian kali kVAR, maka 63.504 kVAR per 8 jam kali 30 hari per bulan, maka kita mendapatkan 265 kVAR. Kita lanjut metode terakhir, yaitu metode cos P. Metode ini menggunakan tabel cos P. Lihat pada halaman berikut. Maaf, kita mengulanginya. Metode cos P. Metode ini menggunakan tabel cos P. Yang diperlukan adalah daya beban total dan faktor daya cos P. Contoh, sebuah instalasi pabrik memiliki faktor daya 0,7 untuk beban puncak 600 kWh. Untuk meningkatkan faktor daya menjadi 0,93, diperlukan daya kapasitor sebesar. Dari tabel yang didapat 0,62. Maka daya reaktif yang diperlukan sama dengan 0,62 dikali 600 kW sama dengan 3,2 kVAR. Jika tidak memiliki data untuk daya beban, dapat juga dihitung daya beban V dikali I cos P kali 3 atau volt dikali arus, tegangan dikali arus cos P kali 3. Dengan V tegangan jaringan atau instalasi, I arus jaringan atau instalasi, cos P merupakan faktor daya jaringan atau instalasi. Baik, segitu aja pertemuan kita pada hari ini, dan terima kasih buat teman-teman yang menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.